Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para pemirsa Realita FM yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Ramadan pada tahun ini, dan semoga ini akan menjadi bulan Ramadan yang membawa berkah bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa yang kami banggakan, saya dalam kesempatan ini akan memberikan satu kajian tentang surat Al-Baqarah, utamanya pada ayat 183 dan 184. Dalam hal ini akan kami kaji menurut tafsir At-Tabari dan beberapa sumber-sumber yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah populer di kalangan kita semua, ketika bulan Ramadan sudah sampai, maka ada satu ayat, dua ayat yang sangat begitu populer di kalangan kita, yaitu yang tak lain adalah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Secara terjemahan ini memiliki arti wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu sekalian, syiyamu yaitu puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, yang puasa ini sebagaimana diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum yang hidup pada sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu semua tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala. Di sini Imam At-Tabari memulai penjelasannya bahwa firman Allah di dalam ya ayyuhalladzina amanu itu ada beberapa pemahaman. Di sini dijelaskan bahwa qala Abu Ja'far, yakni ta'ala dzakarahu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksudnya ketika diucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Itu beriman kepada apa? Dijelaskan di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqu bihima, dan membenarkan keduanya, membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan dan layak untuk disembah, dan juga membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqarru, dan juga berikrar, mengikrarkan diri. Jadi yang dimaksud orang-orang beriman itu siapa? Yaitu orang yang
beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan juga membenarkan, bukan hanya percaya bahwa ini adalah Tuhan saya, bahwa ini adalah utusan Tuhan saya, tapi juga membenarkan. Tidak hanya membenarkan, tapi juga memproklamirkan, waqarru, dan juga mengikrarkan sebagai bentuk keimanan yang sangat kuat, yang tidak hanya diucapkan dalam hati, tapi juga berani untuk menampakkan keimanan. Karena pengikraran ini juga penting. Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa rasulih, al-ayat. Kemudian di situ dijelaskan bahwa ada pengikraran yang sangat penting untuk dilakukan. Makanya ketika ada orang yang berstatus non-muslim, tidak Islam, untuk masuk kepada Islam ini, kepada agama kita, itu tidak cukup hanya membenarkan, tidak cukup hanya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak cukup hanya meyakini, tapi juga harus waqarru. Nah, waqarru itu makanya ada prosesi untuk mengikrarkan, untuk memproklamirkan bahwa saya sudah beriman, bahwa saya sudah percaya dan membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan. Makanya ada prosesi masuk Islam itu dengan pembacaan syahadat di hadapan banyak orang, karena yang perlu adalah ikrarnya. Untuk yang sudah Islam seperti kita, bagaimana? Kita ini kan lahir-lahir sudah Islam, lahir-lahir besar-besar sudah KTP, tiba-tiba sudah Islam. Kapan kita masuk Islamnya? Untuk kita ini, kalau kemudian orang yang non-muslim masuk ke dalam Islam itu dengan mengucap ikrar syahadat, dua kalimat syahadat, dan sejak itulah kemudian disebut sebagai muslim. Kalau kita mengucap dua kalimat syahadat itu sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Kapan itu? Ketika sholat subuh, ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, ketika sholat maghrib dan sholat isya, ya. Ketika dalam bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya, nanti akan sampai pada asyhadu alla ilaha illallah, bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sekalipun kita tidak pernah melakukan ikrar syahadat seperti mu'allaf, seperti orang yang sudah masuk Islam, kita ini sudah lebih banyak, mungkin lebih lama Islamnya, mungkin lebih baik Islamnya, sekalipun tidak menjamin ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu tidak bisa diukur dari seberapa lama kita menjadi orang Islam, tapi juga seberapa baik kita melakukan amal ibadah dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dalam ya ayyuhalladzina amanu ini adalah wahai orang-orang yang beriman, adalah yang dimaksud adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga membenarkan dan juga telah mengikrarkan dirinya bahwa dia sudah percaya dan juga membenarkan. Sehingga dalam ayat ini yang tidak beriman tidak masuk dalam khitab, tidak masuk dalam cakupan ayat ini. Kemudian dijelaskan di sini bahwa wasyamu masdarun min qaulil qail sumtu an kadza wa kadza, bahwa siam atau puasa itu merupakan masdar dari soma yasumu. Di sini diberi contoh sumtu an kadza wa kadza, yakni kafaftu anhu, saya menahan diri. Asal kata dari saum atau siam itu
adalah bermakna menahan, bukan berpuasa sebagaimana yang kita pahami, tapi asal katanya adalah menahan. Sama halnya dengan makna sholat. Sholat itu pada asalnya secara bahasa itu bermakna ad-du'a, sehingga di dalam beberapa literatur keislaman itu dijelaskan bahwa as-sholatu lughatan ad-du'a, wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi pada asalnya bermakna doa, kemudian secara istilah yang kemudian menjadi makna yang melekat pada kata sholat yang sekarang itu adalah beberapa bacaan dan beberapa aqwalun dan beberapa gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan mengucapkan salam. Sama dengan puasa. Puasa itu pada asalnya adalah merupakan upaya untuk menahan diri. Jadi puasa itu menahan diri. Sehingga ada orang yang mengatakan kafaftu an kada wa kada, saya menahan diri untuk tidak ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, dan seterusnya. Ya. Dalam hal masdar ini bisa sauman, bisa siyaman. Di sini juga dijelaskan bahwa wa makna siyam al-kaffu amma amarallahu bil kaffi anhu. Sedangkan makna siyam ini yang sudah kita ketahui adalah al-kaffu amma amarallahu bil kaffi anhu, yaitu menahan diri dari segala perkara yang telah Allah larang. Makanya dalam literatur klasik fikih dijelaskan bahwa siam itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sepanjang siang, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di sini dijelaskan juga bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu diwajibkan kepada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang yang hidup sebelum kamu sekalian, sebelum kita semua. Kemudian bagaimana puasanya yang terjadi pada sebelum kita? Dijelaskan bahwa di dalam menakwilkan ini para ahli tafsir dan takwil itu berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa wa fil makna alladhi waqa'a fihi at-tashbih baina fardhi shaumina wa shaumil ladzina min qablina. Ada yang mengatakan bahwa puasanya sama dengan puasa kita. Jadi semenjak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian ada yang memberikan keterangan juga bahwa faqala ba'duhum alladzi akhbarana Allahu 'anis shaumil ladzi faradahu 'alaina annahu kamathalil ladzi kana 'alaihim humun nasara, bahwa Allah memberikan kabar tentang puasa yang telah Allah wajibkan sebelum kita, itu seperti puasanya orang terdahulu, yaitu orang-orang Nasrani. Dan memang puasa itu bukan hanya ibadah milik kita sebenarnya. Artinya syariat Islam itu bukan satu-satunya syariat yang di dalamnya ada puasa. Puasa itu tidak hanya ada dalam agama Islam. Kalau dalam kajian perbandingan agama, puasa itu ternyata hampir ada di beberapa
agama ya. Dalam agama Nasrani ada, bahkan agama Hindu ada, dan itu sudah dikenal sejak dulu. Makanya ada banyak kemungkinan, ada banyak spekulasi dan penafsiran-penafsiran tentang apakah agama-agama itu dulunya adalah termasuk agama yang Allah turunkan atau bagaimana. Kok kemudian ada kesamaan ibadah, yaitu puasa. Sementara ini belum terbukti apapun. Yang jelas apa yang kita yakini benar, seperti puasa yang berasal dari Al-Quran, perintah wajibnya ya ini yang sudah kita lakukan. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada keterangan bahwa ada at-tasbih, ada penyerupaan. Ada penyerupaan bahwa ada keserupaan antara puasa yang kita lakukan dengan puasa orang sebelumnya. Bagaimana puasa orang sebelumnya? Ada yang mengatakan sama, cuma ada yang berpendapat berbeda. Di sini dijelaskan bahwa wa qala akharuna balit tasbihu innama huwa min ajli anna shaumahum kana minal isya'il akhirah ilal isya'il akhirah. Jadi isya ilal isya. Tapi ada yang mengatakan bahwa bentuk puasa orang zaman dahulu itu minal isya'il akhirah ilal isya'il akhirah. Dari isya yang terakhir sampai isya yang terakhir lagi. Artinya puasanya itu dari isya ke isya. Berapa jam ya? Jadi kalau anggap saja isya'ul akhirah itu jam 2 malam. Kemudian setelah itu langsung puasa lagi. Anggap saja hanya 1 jam tidak berpuasa. Sehingga ada kemungkinan kalau ini diberlakukan kepada kita tidak kuat ya. Karena puasa lebih dari 10 jam saja kadang ada yang tidak kuat untuk melaksanakannya. Kadang tidak kuat itu bukan hanya masalah fisik, bukan tidak kuat sampai karena kelaparan dan lain sebagainya, tetapi non fisik. Dalam berpuasa lebih dari 10 jam tidak kuat menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum melebihi 10 jam tersebut ya. Nah, penafsiran ini mengatakan bahwa puasanya orang zaman dahulu yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah minal isya ilal isya, dari isya ke isya lagi. Jadi tidak banyak waktunya, makanya berat mungkin ya. Tapi ada keterangan bagaimana kalau kemudian zaman dahulu syariatnya kok berat-berat, apakah bermasalah bagi para umatnya atau bagaimana? Insya Allah tidak, karena di beberapa keterangan itu ada yang menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu itu secara fisik lebih besar daripada kita, lebih kuat daripada kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tinggi fisik Nabi Adam alaihissalam itu sampai 7 hasta ya, tinggi sekali untuk ukuran kita, mungkin setinggi pohon palem. Makanya secara fisik kuat, dan itu berimbang dengan syariat yang dibebankan yang begitu berat. Fisik kuat berimbang dengan syariat yang berat, tidak masalah. Kemudian dijelaskan di sini bahwa haddatsani Musa bin Harun qala. Kemudian Musa bin Harun menuturkan bahwa Amr bin Hammad ini menuturkan juga. Kemudian dari As-Sudi mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu dijelaskan bahwa ammal ladzina man qablana, adapun orang-orang yang hidup sebelum kita, yang dimaksud dalam ayat itu adalah fan nasoro. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Kutiba alaihim Ramadan, diwajibkan puasa itu
kepada mereka pada bulan Ramadan. Wa kutiba alaihim, dan juga diwajibkan bagi mereka itu alla yakulu, untuk tidak makan, wala yashrabu, dan tidak minum, ba'dan naumis, setelah tidur, wala yankihun nisa'a, dan juga tidak menikahi wanita, menggauli, syahr Ramadan, selama bulan Ramadan. Wah, ini berat lagi, bahwa mereka itu juga diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, orang-orang Nasrani. Kemudian mereka diperintahkan untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum setelah tidur, kemudian tidak boleh menggauli wanita selama sebulan Ramadan. Kemudian fastadda 'ala an-nasara siyamul Ramadan, kemudian dirasa berat orang puasa Ramadan itu oleh orang-orang Nasrani. Dan beberapa perintah dari Allah itu kemudian puasa itu dilaksanakan pada wa ja'ala yuqallabu alaihim fi syita' was shaif. Maka kemudian puasa itu dialihkan pada musim dingin dan musim panas. Kemudian dalam beberapa keterangan itu ada beberapa keterangan tambahan yang menyebutkan bahwa kemudian puasa itu juga kemudian ditambah, bahwa di situ ditambahkan sekitar 20 hari dan seterusnya. Jadi ada banyak penafsiran. Kemudian ada keterangan di sini bahwa la'allakum tattaqun, bahwa berpuasa di sini diwajibkan itu tak lain supaya kamu sekalian bertakwa. Bertakwa di sini bagaimana korelasinya dengan puasa? Bahwa puasa itu menurut Al-Quran itu menjadi resep supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Resepnya adalah kalau kemudian kita menjalankan puasa sebagaimana tuntunan yang telah Allah berikan, dan kalau itu dilakukan, maka insya Allah janji yang ada dalam Al-Quran supaya kamu bertakwa maka akan bisa terpenuhi. Dan dalam keterangan yang lebih lanjut dalam materi-materi ceramah yang lain dijelaskan bahwa juga berpuasa itu tidak hanya menahan diri untuk tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri, tapi juga berpuasa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Contohnya seperti menahan diri untuk tidak melakukan maksiat mata, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, pemandangan-pemandangan yang diharamkan untuk dilihat. Kemudian menghindari diri untuk tidak melakukan maksiat telinga, tidak kepo, kata orang sekarang, tidak perlu mencari-cari informasi yang tidak penting bagi kita, tidak perlu tajassus, tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian menghindari maksiat tangan, untuk tidak menyentuh dan memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian menghindari maksiat mulut, untuk tidak mengatakan perkara yang tidak sebenarnya, untuk selalu berkata jujur, menghindari dusta, bohong, dan fitnah, dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya berpuasa dengan hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri, barangkali tidak sampai pada la'allakum tattaqun. Yang sampai itu hanya pada tataran puasa yang standar saja. Untuk sampai pada la'allakum tattaqun, untuk sampai pada taraf supaya kamu sekalian bertakwa, itu harus dengan menjaga tubuh kita,
dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita, membatalkan pahala puasa, sebagaimana yang telah saya sebutkan, sehingga menghindari maksiat mata, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat kaki, dan lain sebagainya, dan juga maksiat hati, supaya dengan tidak berprasangka buruk pada orang lain, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itu sudah merupakan takdir yang terbaik, bahwa itu adalah ketentuan yang paling baik, karena kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur dalam hidup ini. Sehingga kalau ini dilakukan, maka insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa meraih ke dalam tingkatan la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Kemudian dijelaskan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dijelaskan bahwa al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala ayyaman ma'dudat, qala Abu Ja'far, yakni ta'ala dzakarahu kutiba alaikum ayyuhalladzina amanu asyiyama ayyaman ma'dudat, bahwa Allah itu mewajibkan pada kamu sekalian untuk melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu. Pada hari-hari tertentu itu kapan? Yang tak lain adalah pada bulan Ramadan. Kapan mulainya bulan Ramadan? Kembali kepada sabda Rasulullah SAW bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, bahwa berpuasalah kamu karena sebab melihat bulan. Sudah masuk bulan baru, hilal, kemudian wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu, berhentilah kamu berpuasa karena melihat bulan. Tak lain juga bahwa di situ dijelaskan bulan Ramadan itu kapan mulai, kapan dan kapan berakhir. Di sini kalau kemudian kita dikembalikan pada konteks kehidupan beragama di Indonesia, maka percayakanlah pada ahlinya, kepada lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, kepada Kementerian Agama yang kemudian bersama ormas-ormas yang lain melakukan ru'yatul hilal, melakukan observasi bulan, melakukan pengamatan bulan, apakah bulan sudah tampak sebagai bulan baru yang tak lain adalah bulan Ramadan, apakah bulan Ramadan sudah usai dan sudah tampak bulan baru yang masuk dalam bulan Syawal. Kalau sudah masuk bulan Ramadan kita wajib puasa, konsekuensinya ketika masuk bulan Syawal kita harus berhenti berpuasa. Yang tak lain juga harus berhari raya. Di sini dijelaskan ayyam ma'dudat. Ayyam itu merupakan kata jamak dari al-yaum, dari yaum. Yaumun yaumani ayyam. Makanya ada kalimat dalam nasyid atau nyanyian dalam bahasa Arab itu nawarti ayyami. Nawarti, engkau menyinari, engkau perempuan menyinari ayyami, kepada hari-hariku. Jadi cerita itu sebenarnya adalah cerita di balik lagu itu adalah cerita tentang seseorang yang kasmaran sebenarnya. Dan perlu dipahami bahwa tidak semua lagu Arab itu isinya baik, tidak juga, banyak yang juga isinya yang tidak baik. Bahkan yang dikira selawat itu ternyata banyak syair-syair lagu cinta seperti kita di sini, seperti lagunya Dewa 19 dan sebagainya. Hanya saja karena berbahasa Arab, orang-orang kemudian memutar lagu itu di beberapa acara keagamaan, padahal isinya bukan konteks keagamaan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa bagaimana ketika
syariat bulan Ramadan ini, berpuasa pada bulan Ramadan ini belum diwajibkan, belum diturunkan, maka kemudian dijelaskan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fasama yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Bahwa Rasulullah itu ketika datang masuk ke Madinah, beliau fasama yauma Asyura, beliau berpuasa pada 10 hari pertama bulan Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan juga beliau berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Dan ini berarti berpuasa pada ayyamul bid, pada hari bulan terang, bulan purnama, 15, 16, 17, 14, 15, 16. Kemudian thumma anzalallahu jalla wa azza fardhu syahri ramadhanah, bahwa kemudian setelah itu Allah menurunkan syariat untuk melakukan puasa Ramadan yang wajib. Kalau pertanyaannya, sebelum diturunkannya syariat wajibnya berpuasa, syariat puasa yang wajib di bulan Ramadan, Rasulullah berpuasa apa? Ternyata di sini dijelaskan bahwa Rasulullah sebelum syariat puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan, maka Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah, beliau berpuasa pada Yaum Asyura, pada 10 hari pertama bulan Muharram, dan juga 3 hari pada setiap bulan. Ada yang bertanya, kalau sebelum ada sholat, apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana bentuk sholat Rasulullah? Ada yang mengatakan bahwa sebelum syariat sholat itu diwajibkan, dijelaskan di beberapa keterangan bahwa Rasulullah melakukan zikir sebelum waktu subuh, pada waktu tengah malam, sepertiga malam terakhir, qumil laila illa qalila. Jadi melakukan zikir dan kemudian bermunajat, kira-kira begitu. Kemudian diturunkanlah syariat sholat. Nah, ketika puasa sebelum diwajibkan, maka ternyata Rasulullah sudah melakukan ibadah puasa. Jadi itulah yang kemudian menjadi bahan bahwa syariat puasa itu sudah ada sebelum kita, sehingga Rasulullah mewarisi itu. Rasulullah mendapatkan hal itu, melakukan puasa sebelum diturunkannya puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Yang tak lain adalah puasa 10 hari pertama bulan Muharram, dan juga puasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian dijelaskan bahwa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, bahwa barang siapa yang kemudian di antara kamu sekalian itu marid, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti pada hari yang lain. Berpuasa itu merupakan ibadah fisik, ya. Ibadah itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adalah ibadah fisik. Ibadah fisik itu seperti apa? Ibadah fisik itu ibadah yang mengandalkan fisik. Kalau fisik sehat, maka kemudian kita bisa melakukan ibadah ini dengan sangat sempurna. Contohnya apa? Salat, puasa, itu ibadah yang mengandalkan fisik. Kemudian ada ibadah badaniyah istilahnya. Kemudian ada ibadah yang mengandalkan harta, yang disebut dengan ibadah maliyah. Yang tak lain ini adalah seperti ibadah zakat dan juga sedekah. Kemudian ada ibadah badaniyah wa maliyah. Ada ibadah yang melibatkan kekuatan fisik dan finansial sekaligus.
Contohnya apa? Contohnya adalah ibadah haji dan umrah. Haji itu tidak cukup hanya mengandalkan fisik saja. Fisik sehat tapi tidak punya biaya untuk berangkat haji, tidak bisa. Banyak harta, banyak uang, tapi fisik tidak sehat, maka tidak bisa berangkat. Harus dibadalkan, harus menjadi haji badal. Sehingga kemudian untuk berpuasa ini mengandalkan fisik. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak mampu untuk berpuasa karena sakit atau dalam kesulitan besar seperti perjalanan, lalu dia berbuka puasa, maka dia kemudian wajib mengganti hari yang ditinggalkannya. Wajib mengganti, karena apa? Karena ini adalah kewajiban yang kemudian kewajiban ini harus diganti pada hari yang lain. Berapa hari kita menggantinya tergantung berapa hari yang kita tinggalkan karena sakit atau bepergian. Sakit yang seperti apa yang kemudian mendapatkan toleransi untuk tidak berpuasa? Tentu sakit yang kemudian yang sekiranya berpuasa akan menjadikan sakit itu lebih parah atau bahkan mengancam jiwa. Jadi kalau kemudian hanya sakit yang tidak berkonsekuensi pada keselamatan jiwa dan tidak parah, maka sakit itu belum masuk toleransi untuk bisa mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Sakit gatal-gatal misalnya, sakit panu, atau hanya sakit kepala sedikit, maka sakit itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Sakitnya seperti apa? Ya mungkin sakit liver parah. Seandainya berpuasa, maka kemudian akan menjadi penyakit yang parah, yang menjadikan keselamatan jiwa kita terancam. Kemudian safar, bepergian. Bepergian seperti apa yang kemudian mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa? Bepergian yang kemudian jauhnya itu 4 farsakh, yang kemudian itu sudah masuk dalam perjalanan yang masafatul qasri, jarak yang diperbolehkan untuk melakukan qasar. Jadi kalau di sini 4 farsakh itu ya paling amannya sekitar 88 km. Artinya kalau sini ke Suramadu sekitar berapa ya? Sekitar 100 kilo, 90 kilo, insya Allah sudah sampai kepada jarak yang mendapatkan toleransi untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Kemudian kalau kemudian kita berpergian 4 hari, tidak berpuasa 4 hari, maka kemudian harus diganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka berpuasa, maka membayar fidyah. Fidyatu ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Jadi kalau tidak mampu untuk berpuasa, untuk menggantinya di lain hari, ternyata masih sakit saja, yang sekiranya sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia wajib bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, bahwa barang siapa yang melaksanakannya ini dengan kerelaan hati, maka kerelaan hati untuk mengerjakan kebajikan, maka fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu sebenarnya lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasanya kamu sekalian itu khairul lakum,
sebenarnya lebih baik bagi kamu sekalian, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Dan secara medis ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa berpuasa itu sebenarnya menyehatkan, dengan beberapa faktor-faktor dan kajian-kajian secara medis yang pernah saya dengar. Dan orang-orang tua kita itu merasa bahwa ketika mereka berpuasa, maka mereka merasa tubuhnya ringan, tidak merasa berat, tidak ada pening-pening di kepala dan seterusnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa sebenarnya kalau bisa untuk mengganti puasa itu, maka mengganti puasa dengan puasa itu jauh lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Selebihnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan ini hanya demi semata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkara apakah kita kemudian mampu untuk mengganti puasa dengan puasa, itu jauh lebih baik. Tapi kalau kemudian tidak mampu untuk mengganti puasa dengan fidyah, ya kalau memang itu pilihannya satu-satunya, ya silahkan saja. Karena pada dasarnya agama ini mudah, tidak memberatkan, dan agama ini sebenarnya simpel, tidak rumit. Makanya semuanya di dalam syariat ini tidak ada yang diberatkan. Sudah Allah takar, bahwa Allah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa seseorang itu tidak diberi beban oleh Allah illa wus'aha, kecuali beban sesuai dengan kemampuan dia menahan beban tersebut. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat tafsir surat Al-Baqarah ayat 182 dan 183 dan 184, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.